Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita membahas teks narasi ya, atau cerita imajinasi pada bab 2 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi yang dibahas itu ada 5, yaitu ada pengertian, unsur-unsur dan ciri-ciri dari teks narasi, kemudian ada menceritakan kembali isi dari teks narasi, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, dan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk teks narasi. Untuk pertemuan kali ini kita membahas 4 poin saja ya. Selanjutnya ada pengertian teks narasi. Untuk pengertian teks narasi itu apa sih? Yaitu salah satu jenis paragraf yang menceritakan suatu peristiwa secara detail, mulai dari segi waktu hingga kronologisnya. Nah, teks narasi ini berupa cerita suatu peristiwa yang benar-benar terjadi maupun imajinasi. Jadi teks narasi itu bisa berupa kejadian yang benar-benar terjadi ataupun imajinasi. Dan juga peristiwa atau cerita yang akan kita sampaikan itu harus disampaikan dengan jelas dan mulai dari segi waktunya hingga kronologisnya. Kemudian untuk tujuan teks narasi itu untuk menghibur para pembaca ya. Contoh untuk teks narasi itu adalah novel, cerita pendek atau cerpen, tahu ya kalian. Kemudian ada biografi. Biografi itu menceritakan seorang tokoh seperti Nabi Muhammad SAW, kemudian presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada unsur-unsur dan ciri-ciri dari teks narasi. Unsur-unsurnya itu ada 4, tema, latar, penokohan, dan alur. Nah, tema itu adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu tulisan. Jadi bedakan ya antara tema dengan judul. Kalau tema itu ide pikiran atau gagasan pokoknya, sedangkan judul ya judul ya. Misalnya temanya ini tentang pertanian, judulnya adalah Adi seorang petani yang giat. Nah, itu bedakan ya, berarti antara judul dengan tema. Kemudian ada latar. Latar itu adalah keterangan, baik itu keterangan waktu, keterangan ruang, ruang itu tempat ya, waktu, tempat, ataupun suasana yang terjadi dalam suatu peristiwa. Nah, untuk bagaimana dalam teks narasi kita harus tahu nih keterangan waktunya di mana, terjadinya di mana, kapan, kemudian apa suasananya bagaimana, apakah mencekam, menakutkan, atau menyenangkan. Nah, kemudian ada penokohan. Penokohan itu adalah gambaran watak atau karakter dari tokoh-tokoh pada suatu cerita. Nah, tokoh-tokoh dalam yang cerita yang kita sampaikan atau dalam teks narasi itu memiliki watak atau sifat ya, apa itu dia baik ataupun jahat ataupun pendendam seperti itu. Kemudian ada alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Alur itu bisa ada 2 ya, ada alur maju ataupun alur mundur. Kalau alur maju itu sesuai urutan waktunya. Kemudian untuk alur mundur itu menceritakan kembali masa lalunya. Jadi kita menceritakan kembali ke masa lalu itu masuknya ke alur mundur. Sedangkan alur maju tadi apa? Sesuai urutan waktu ya. Jadi bertahap. Kemudian ada ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya ada 4, yaitu ada peristiwa nyata dan imajinasi. Kembali lagi ke pengertian yang tadi ya. Teks narasi itu dapat berupa peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun hanya imajinasi, ataupun gabungan dari keduanya ya. Kemudian ada menekankan kronologis peristiwa, kita kronologinya gimana ataupun urutan waktunya itu bagaimana ya, kita harus menjelaskan secara detail. Kemudian ada konflik. Konflik itu adalah masalah yang terjadi pada suatu cerita. Jadi misalnya ceritanya itu adalah Malin Kundang ya, dimana konflik yang terjadi dalam cerita Malin Kundang itu adalah ketika Malin bertemu dengan ibunya, dimana Malin itu tidak mengakui ibunya. Nah, di situ muncul konfliknya atau permasalahan dalam suatu cerita. Kemudian memiliki pesan, apa pesan yang atau amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca ya, harus tersampaikan dengan jelas.
Kemudian dalam menceritakan kembali isi teks narasi itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan langkah-langkahnya. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pencerita berposisi sebagai orang ketiga. Jadi untuk menceritakan kembali isi teks narasi itu bukan menceritakan diri sendiri ya, tapi menceritakan apa yang ada dalam teks. Jadi kita itu posisinya sebagai orang ketiga. Kemudian cerita tersebut adalah ceritanya juga sesuai dengan isi dari ceritanya, dari cerita cerpen atau cerita pendek dari novel ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita ingin ceritakan kembali, baik itu cerpen ataupun novel. Jadi harus sesuai, jangan ditambah-tambahkan atau memutarbalikkan fakta, itu nggak boleh ya. Kemudian kalimatnya juga harus berurutan dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak umum ya. Bahasanya tetap sopan, bahasanya sesuai dengan KBBI dan sesuai dengan ejaan, tapi kembali lagi bahasanya juga harus dimengerti oleh orang lain. Kemudian langkah-langkahnya kita harus membaca dan mendengarkan teks narasi. Kemudian kita harus mencatat hal-hal yang penting dan kita kembangkan hal-hal penting tersebut ya dengan kalimat sendiri. Kemudian menelaah struktur teks narasi. Strukturnya itu ada 3, orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi itu apa? Orientasi itu adalah tahap pengenalan. Jadi di tahap pengenalan di awal-awal itu kita menceritakan ceritanya tentang apa, pelakunya siapa, di mana terjadinya, dan kapan terjadinya. Jadi di awal-awal ketika kita menceritakan kembali tentang teks narasi, kita tuh harus menceritakan dulu, pengenalan dulu ya. Atau atau disebut juga orientasi. Kemudian ada komplikasi, yaitu tokoh mengalami konflik. Ketika tokoh itu mengalami konflik, mengalami masalah, itu masuknya ke komplikasi ya. Kemudian ada resolusi, yaitu adalah penyelesaian dari konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana dan akhirnya bagaimana? Apakah sad ending ataupun happy ending? Ya. Oke, untuk materi bahasa Indonesianya cukup sampai situ. Nanti pertemuan selanjutnya kita membahas tentang kebahasaan teks narasi dan menyajikan gagasan kreatif dalam teks narasi. Ya. Cukup sekian materi yang disampaikan untuk teks narasi pada bab 2 ya. Jangan lupa ditulis apa saja yang sudah disampaikan. Nanti ketika di kelas ataupun ketika kita bertatap muka, misalkan cek satu-satu nih buku catatan kalian ya. Jangan lupa disalin, oke? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.